Halo Flickers, welcome to Snakeflix. Setelah rampungnya series dari The Blacklist dari season 1 hingga season 9, kali ini kami dengan bangga akan mempersembahkan kepada kalian bahasan spin-off dari series The Blacklist yang berjudul The Blacklist Redemption. Menceritakan tentang sisi lain dari kehidupan Tomkin yang tak diketahui oleh istrinya bahwa ia bergabung ke dalam perusahaan Helicon yang dipimpin oleh Scotty Hargreaves yang tak lain adalah ibu kandungnya. Di series kali ini Tom tergabung bersama Matthew Solomon, musuh terbesarnya yang hampir saja membunuh Elizabeth Kane. Ia juga bekerja sama dengan Dumont dan yang terakhir adalah Ness. Bagaimana mereka menjalani misi rahasia tanpa sepengetahuan dari Reddington dan Kane? Without any further ado, let's get into it. Scene dibuka di tempat pesawat. Di sana pesawat itu berisikan orang-orang yang sedang tak sadarkan diri. Serta terdapat pula seseorang yang telah mengatur pesawat itu agar untuk segera turun. Tetapi di luar pesawat terdapat seorang pria yang sedang bermain bersama anjingnya melihat pesawat itu jatuh begitu saja. Di satu sisi, ketika Susan sedang bercinta dengan pria yang telah ia sewa satu malam, seorang staf hotel menghampirinya untuk memberitahu jika Susan telah mendapatkan panggilan dari Jenderal Phillips agar segera menghampirinya. Lantas Susan dengan bergegas menyudahi seksnya untuk menghampiri Jenderal Phillips. Ketika ia sedang menghampiri jenderal, ia mendapat kabar bahwa ia harus menjalankan sebuah operasi yang disebut sebagai operasi bintang, yaitu sebuah pesawat yang baru saja menabrak di perbukitan Rusia. Philip memberitahu tabrakan ini bukanlah tabrakan biasa karena tabrakan tersebut telah diatur oleh seseorang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Susan langsung membawa kasus itu ke Halcyon. Susan menjelaskan terdapat sebuah pesawat telah mengalami kecelakaan serta pesawat itu telah diatur oleh seseorang untuk menabrak dengan sengaja. Serta ia memberitahu bahwa telah terdapat 17 korban yang sudah mati sebelum kecelakaan terjadi. Sehingga Susan menegaskan dan menugaskan kepada Tom serta Matthias Solomon untuk melihat situasi TKP. Karena apapun yang berada di sana pasti bisa mengancam integritas negara Amerika Serikat. Seusai rapat, Susan menghampiri Kat untuk memberitahu bahwa suaminya tak memberitahu dirinya jika Howard ternyata telah menjalankan sebuah operasi diam-diam bersama Pentagon. Serta ia juga meminta kepada Kat untuk melakukan audit internal dengan cepat dan segera. Setibanya Tom dan Solomon di TKP, mereka sempat mengalami kesulitan untuk memeriksanya. Tetapi setelah mereka menjelaskan rincian perintah yang mereka dapatkan, akhirnya salah satu tentara Rusia mau membiarkan mereka untuk melihat tempat kejadian perkara itu dan melarangnya untuk mengambil barang apapun dari TKP tersebut. Lalu Solomon mencoba untuk mengalihkan pembicaraan agar Tom bisa menyusuri daerah tersebut untuk menemukan benda apa yang dapat mengancam integritas negaranya. Lantas setelah rencana Solomon berhasil, Tom langsung melarikan diri dari lokasi itu dengan arahan yang Dumont berikan kepadanya. Setibanya Dumont di sebuah lokasi, ia mendapatkan instruksi untuk memfoto salah satu daerah. Sementara Solomon mendapatkan desakan dari tentara Rusia yang bertanya terkait keberadaan dari Tom. Tentara itu sempat mengancamnya dengan mengeluarkan senjata dan Solomon juga sempat ingin memberikan perlawanan. Namun Tom terlebih dahulu datang untuk menenangkan situasi mereka. Kemudian Tom memberitahu bahwa ia telah menemukan pemukiman Amerika di daerah Rusia tersebut. Di Halcyon, Susan telah mendapatkan hasil dari audit internal yang ia minta dari Kat, serta Kat memberitahu bahwa ia telah menemukan suatu dokumen serta sebuah akun yang telah diakses dari komputer Howard. Kat yakin bahwa Briar Metcalf mungkin mengetahui sesuatu dari informasi itu, karena ia merupakan orang satu-satunya yang telah mengatur tersebut. Ness memberitahu jika mereka telah menemukan sebuah permukiman yang sangat mirip sekali dengan Amerika. Susan menyadari bahwa selama Perang Dingin, pemerintah Rusia telah membangun sebuah pemukiman yang menyerupai Amerika dan dimiripkan sedemikian rupa untuk melatih agennya agar bisa hidup seperti orang di sana. Lalu Susan menegaskan mereka harus menyimpan terlebih dahulu rahasia ini karena ia yakin bahwa dirinya harus tahu terlebih dahulu dengan siapa mereka berurusan. Lantas Susan menghampiri salah satu rekannya bernama Vadim untuk mendapatkan informasi mengenai pemukiman itu. Vadim memberitahu Susan bahwa memang sempat ada pemukiman Amerika Serikat untuk melatih para agen Rusia. Tetapi ia juga menegaskan bahwa yang mereka lihat sekarang adalah pemrogram yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena para agen ini lebih berbahaya sehingga membuat orang-orang takut untuk membicarakannya. Lalu Susan meminta kepada Vadim untuk membiarkan dua agennya agar memasuki tanah merdeka dan tanah mandiri tersebut. Karena Susan ingin melihat sendiri apa yang sedang mereka hadapi.
Vadim sempat menolak untuk melakukan hal itu karena ia takut jika agen yang akan Susan kirim takkan bisa kembali lagi. Namun Susan menegaskan dan memaksa Vadim untuk melakukan hal itu. Di Halcyon, ketika Tom meninggalkannya, ia dihampiri oleh Susan yang memberitahu jika dirinya dan Ness telah ditempatkan dalam misi menyamar sebagai agen di Independence Rusia. Serta Susan menjelaskan bahwa ia juga telah menugaskan Solomon untuk melakukannya. Tetapi Tom menjelaskan ia telah memiliki janji dengan orang yang sangat penting sehingga ia memutuskan untuk menunda misi tersebut selama 2 jam. Lalu Tom dengan segera menghampiri ayahnya untuk memberitahu bahwa Susan telah melaksanakan operasi bintang serta telah melakukan audit untuk mengetahui jika ayahnya telah menggunakan rekening di salah satu bank. Tom juga mengkhawatirkan hal itu karena ia takut Susan mengetahui itu semua adalah ulahnya. Dan Tom mempertanyakan apa yang sedang ayahnya rencanakan. Sayangnya ayahnya menjelaskan jika Tom tak perlu mengkhawatirkan hal itu karena ia harus memperdulikan operasi bintang yang kini sedang mereka jalani. Kemudian Tom menegaskan ia tak bisa bekerja tanpa mengetahui apa rencana dari ayahnya. Serta ia juga yakin jika begini terus maka tak lama kemudian Susan akan mengetahui apa yang ayahnya sembunyikan. Howard memberitahu Tom bahwa ia harus segera datang ke Rusia untuk melihat kebenaran yang selama ini ayahnya simpan. Di negara Rusia, Tom dan Ness dihampiri oleh agen yang akan memeriksanya. Mereka berdua dibawa beserta para agen lain untuk menghampiri penampungan. Setibanya mereka di tempat penampungan, mereka mulai mendaftarkan diri untuk mereka jadikan sebagai agen di sana. Setelah selesai mendaftarkan diri, mereka mendapatkan informasi penting dari petinggi agen itu bahwa mulai dari sekarang, mereka harus selalu menggunakan bahasa Inggris dan juga mereka diberikan identitas baru. Mereka juga dituntut untuk melakoni identitas itu dengan sungguh-sungguh karena mereka juga akan mendapatkan tes untuk menjadi bagian dari identitas tersebut. Dan apabila mereka berhasil dalam tes, maka mereka akan dibawa ke Amerika untuk melaksanakan tugas dengan wanita yang telah berada di sampingnya. Ness memberitahu Tom ia mendapatkan peran sebagai Lisa yang merupakan seorang teller bank yang hidup dengan kakaknya. Sementara Tom, ia mendapatkan peran sebagai Stan, seorang petugas pembersih yang sudah mempunyai istri. Ketika Tom sedang menjalankan perannya, ia sempat kebingungan dengan apa yang harus dirinya lakukan karena ia tak mengetahui mengenai agenda istrinya yang akan menghampiri ulang tahun temannya. Sementara itu, Susan dan Solomon saat ini sedang menghampiri Briar untuk bertanya terkait rekening yang ia telah atur demi Hogwarts. Namun, Briar tak mau memberikan informasi itu begitu saja karena dirinya telah menganggap Howard sebagai kakaknya sehingga ia bertekad untuk menyimpan rahasia itu. Namun Solomon mengancam Briar agar ia mau memberikan informasi tersebut karena apabila ia tak memberikan hal itu, maka ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan informasinya. Ketika Tom menghampiri ulang tahun dari Dinda, di sana ia sempat bertemu dengan Ness untuk memberitahunya terkait hasil analisa yang ia telah lakukan. Tetapi tak lama kemudian, salah satu orang berbicara dengan lantang jika mereka telah diawasi serta menjelaskan bahwa ia ingin pulang ke rumahnya. Setelah Tom tiba di rumahnya, ia merilekskan dirinya dengan mandi. Tetapi istrinya yang bernama Cynthia justru menghampirinya karena ia berpikir jika Tom ingin ditemani olehnya. Tom yang terkejut dengan hal itu langsung menegaskan bahwa ia telah menikah dengan seorang wanita bernama Elizabeth Keane. Beruntungnya, Cynthia mengerti karena ia tak tahu dengan hal itu. Karena salah satu alasan untuk memasuki agen Independence itu adalah agar para agen yang tak boleh memiliki pasangan. Di satu sisi, ketika wanita tersebut menunggu di suatu ruangan, ia dihampiri oleh petinggi agensi. Petinggi agensi menjelaskan ia harus menindaklanjuti wanita itu karena wanita tersebut tak memenuhi persyaratan sebagai agen Independence. Ketika Ness tiba di rumahnya, ia melihat kakaknya bernama Pete sedang bersiap untuk pergi ke Amerika. Pete menghampiri Ness untuk memberitahunya jika ada kemungkinan ia tak akan kembali lagi. Tom juga sempat berjalan dengan Cynthia dan Tom mulai memperjalanannya dengan bertanya kapan mereka akan diutus ke Amerika. Namun Cynthia menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa mereka tak boleh mengatakan hal itu karena jika petinggi agensi mendengar, maka mereka bisa saja membunuh Tom bersama Cynthia. Setelah berpisah dengan Pete, Ness mendapatkan panggilan untuk menghampiri sebuah bank. Di sana Ness sempat mendapatkan wawancara dari teller bank serta ia juga melakukan pelecehan seksual kepada Ness. Namun Ness tak diam begitu saja. Ia memberikan manajer itu perlawanan yang menyebabkan seluruh ruangan melihat kejadian yang baru saja terjadi. Di satu sisi, Tom dan Cynthia menghampiri tempat tanding basket. Tetapi Tom tak langsung duduk bersamanya. Ia menyempatkan diri untuk menghampiri Ness agar memberikan informasi jika mereka harus bergerak malam ini. Ness memberitahu bahwa kakaknya telah berangkat pergi pagi ini. Ness juga menjelaskan bahwa Tom tak boleh meminum air yang tersedia di sana. Karena ia yakin sesuatu dari air itu mengandung cairan yang bisa menstimulasi peningkatan performa dan mengurangi kecemasan.
Belum sempat menyelesaikan perbincangan mereka, Tom dan Ness dihampiri oleh seseorang yang meminta Ness untuk ikut dengannya. Wanita itu menjelaskan kepada Ness bahwa ia sangat terkesan dengan apa yang Ness lakukan terhadap teller bank itu, serta ia memberitahunya jika Ness diperlukan dalam fase selanjutnya di organisasi. Mendengar hal tersebut membuat Ness sangat terkejut karena ia mendapatkan tugas untuk menjadi identitas yang telah diberikan. Karena identitas itu merupakan identitas dari orang asli. Lalu dokter menghampiri mereka untuk menjelaskan bahwa Ness memiliki kecocokan dengan wanita itu. Hanya saja ia harus melakukan operasi plastik terhadap wajahnya. Di negara Amerika, Solomon menghampiri seorang detektif untuk membawanya ke hadapan Susan. Detektif itu mendapatkan tawaran dari Susan yang memintanya untuk melakukan hal yang sama seperti yang suaminya minta. Lantas detektif itu langsung memberitahu Susan jika yang mereka cari ada pada putranya sendiri. Pada malam harinya, Tom menyempatkan diri untuk menyelinap keluar dan bertemu dengan Ness. Ketika mereka sedang bersiap menghampiri balai kota, Ness memberitahu jika dokter telah memintanya untuk bersiap dalam operasi plastik yang akan ia hadapi. Tom menyadari agensi itu tak bertujuan untuk menjadi warga Amerika, melainkan menggantikan warga di sana. Setibanya Tom di balai kota, ia juga menyergap salah satu petugas untuk memasuki ruangan rahasia. Tom dan Ness lalu mencoba untuk memberikan informasi yang mereka dapat ke Halcyon. Mereka memberitahu Dumont mengenai siapa saja yang akan digantikan hidupnya oleh agensi itu. Namun belum sempat memberikan informasi dengan lengkap kepada para rekannya, rencana mereka ternyata diketahui oleh petinggi agensi yang langsung menyebabkan koneksi mereka dengan Halcyon terputus. Di perusahaan Halcyon, Susan menjelaskan bahwa prioritas mereka utama adalah menemukan daftar identitas yang akan digantikan karena ia yakin tim ekstraksi sebentar lagi akan datang untuk menyelamatkan Tom dan Ness. Setelah mendapatkan perintah dari Susan, Solomon menemukan seorang pria yang telah menggantung dirinya sendiri serta telah meninggalkan catatan bunuh diri. Melihat hal tersebut membuat Solomon dengan segera mengabari Susan terkait informasi yang ia dapatkan. Dumont yang berada di sana menjelaskan bahwa dua target lain juga telah ditemukan tewas dengan gejala yang sama, yaitu bunuh diri, serta meninggalkan catatan yang sama juga. Lalu Dumont memberitahu Susan bahwa salah seorang target yang telah tewas itu telah menggunakan rekeningnya untuk membeli bahan peledak. Dan Susan menyadari ini bukanlah perang antara Rusia dengan Amerika, karena yang telah Rusia lakukan adalah menggunakan para agennya untuk menebarkan fitnah bahwa warga Amerika telah menyerang negaranya sendiri. Di satu sisi, Tom dan Ness sedang mencari cara bagaimana mereka bisa melarikan diri dan menghampiri tim ekstraksi yang telah siap menjemput mereka, karena mereka berdua mengalami kendala, yaitu tim ekstraksi yang 6 mil jauhnya dari lokasi mereka. Serta mereka mendapatkan desakan dari keamanan agensi itu yang siap untuk meledakkan pintu tempat mereka berada. Lantas terlintas dalam pikiran Tom untuk meledakkan mereka kembali dengan membuat sistem tersebut konslet. Setelah Tom mempersiapkan serta meledakkan pintu itu, para keamanan agensi tergeletak begitu saja karena terkena efek dari ledakan tersebut. Di saat Tom berhasil keluar dari bangunan, ia dihampiri oleh Cynthia yang menodongkan pistol kepadanya. Beruntung Cynthia tak berhasil menembak Tom karena ia telah terlebih dahulu tertabrak oleh mobil yang Ness kendarai. Di Halcyon, Dumont menjelaskan ia telah menemukan informasi, yaitu seorang kontraktor yang identitasnya telah dicuri dengan menggunakan truk untuk menghampiri State Supreme Court. Setelah mendapatkan lokasi dari kontraktor itu, Solomon menghampirinya dan menyergapnya dengan segera. Tetapi mereka mendapatkan kendala karena ternyata kontraktor itu mengancam Solomon bahwa ia akan meledakkan dirinya sendiri dengan bahan peledak. Beruntungnya Solomon tak diam begitu saja, lalu ia dengan cara mengulur waktu untuk membiarkan penembak jitu itu menembak kepala dari anggota agensi tersebut. Setelah Ness kembali ke Amerika, Tom menghampirinya untuk memberitahu jika satelit tak menangkap apapun terkait kota itu berada. Dan Ness menjelaskan kepada Tom, Susan telah meminta Jenderal Phillips untuk memberikan perlindungan kepada warga Amerika yang terdaftar dalam berkas agensi itu, karena mereka berkemungkinan masih menjadi target. Ness sempat memberitahu Tom bahwa obat bius yang telah agensi itu berikan kepada mereka pada minuman di sana ialah sebanyak 5 HPP. Tom bertanya-tanya mengapa Ness bisa mengetahui banyak mengenai informasi itu. Ness menjelaskan setelah ia menjadi prajurit, dirinya mendapatkan obat yang cukup banyak untuk menghilangkan traumanya akan perang. Dan salah satunya adalah obat tersebut. Di kediaman Susan, Tom mendapat penjelasan dari Susan yang bercerita jika anaknya yang dirumorkan meninggal ternyata masih hidup. Sebab setelah beberapa hari kehilangan Christopher, ia mendapatkan informasi bahwa salah satu anak dengan kriteria seperti Christopher telah dibawa ke pusat layanan anak. Ia juga menjelaskan dirinya sempat mengira bahwa suaminya telah gila karena masih menganggap Christopher telah hidup hingga ia menemukan informasi dari salah seorang detektif. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Tom yang sedang menghampiri ayahnya untuk memberitahu jika yang Susan telah mengetahui hal itu dan bertekad untuk mencari dirinya sendiri.
Namun Tom mendapatkan penjelasan dari ayahnya jika ia yakin Susan Hargrave yang sekarang bukanlah ibu kandung dari Tom. Karena ia sendiri menggugat jika ibu dari Tom sempat mengalami frustasi atas kehilangannya, serta memutuskan untuk bunuh diri. Dan Susan juga telah mengalami kecelakaan, serta beberapa tahun sesudah kecelakaan itu, ia menyadari jika telah ada yang berbeda dari Susan, yaitu Susan yang telah tak memikirkan Tom, serta Susan yang mencurigai Howard dan berniat untuk membunuh Howard. Serta ia memberitahu Tom bahwa ibu kandung darinya telah dibunuh 30 tahun yang lalu oleh agensi tersebut. Dan episode 3 di season 1 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari series The Blacklist Redemption episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.